Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Sedangkan artikel opini yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Jika dilihat dari bentuknya, artikel opini termasuk dalam kategori teks eksposisi karena berisi argumen seseorang atau pandangan seseorang. Ciri-ciri artikel antara lain: yang pertama, dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Yang ketiga, bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan peristiwa berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, sebuah artikel dapat mengandung opini dan analisis, namun harus berdasarkan teori dan data yang valid. Yang kelima, menggunakan bahasa baku atau resmi, serta kalimat yang lugas, logis, denotatif, dan efektif. Yang keenam, metode penulisan artikel dibuat secara sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Struktur artikel: yang pertama, tesis atau pernyataan pendapat, berisi masalah atau isu yang sedang dibahas atau sedang dibicarakan. Yang kedua adalah argumentasi. Selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, dalam arti harus didukung dengan data dan fakta, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Struktur yang ketiga, pernyataan ulang pendapat, yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Kebahasaan teks artikel: yang pertama, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata ganti yang menunjuk pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Kata rujukan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kata rujukan benda. Yang kedua, kata rujukan tempat. Dan yang ketiga, kata rujukan orang atau persona. Unsur kebahasaan yang kedua, penggunaan kosakata. Kosakata adalah keseluruhan kata, perbendaharaan kata, atau istilah yang mengacu pada konsep-konsep tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Unsur kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan sebuah kata, frasa, kalimat, atau klausa. Konjungsi dapat berupa sebuah kata yang menghubungkan antar kata, antar kalimat, atau antar paragraf. Adapun konjungsi yang sering digunakan dalam teks ini, yang pertama, konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Seperti contoh, pertama,
kedua, kemudian berikutnya. Yang kedua adalah konjungsi untuk memperkuat argumentasi, yaitu konjungsi kasualitas atau konjungsi sebab akibat. Contohnya karena, jika, akibat, agar, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Unsur kebahasan yang keempat menggunakan kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku biasa digunakan dalam kalimat atau tulisan yang bersifat formal. Unsur kebahasan yang kelima menggunakan adverbia. Adverbia adalah kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina predikatif atau kalimat. Adverbia yang sering digunakan dalam teks formal yaitu adverbia frekuensi. Misalnya jarang, sering, kadang-kadang, sekali, dua kali. Berikutnya mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Artikel dapat disajikan dalam 5 pola. Yang pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau bagian-bagian yang lebih kecil dan sempit. Kemudian menganalisis masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, atau bisa lebih dari satu, yang masih berada dalam lingkup pokok bahasan yang ditemakan dengan jelas. Selanjutnya, analisis pemecahan masalah dikemukakan oleh para ahli di bidang keilmuan yang bersangkutan. Yang ketiga, pola kronologi. Pola ini menggarap topik menurut urutan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini digunakan bila penulis hendak mengemukakan pendapatnya sendiri tentang topik yang digarapnya, lalu menunjukkan alasan pemikiran yang mengarah ke pendapat tersebut. Yang kelima, pola pembandingan. Pola ini membandingkan dua aspek atau lebih dari suatu topik dan menunjukkan persamaan dan perbedaannya. Pola ini paling sering dipakai untuk menyusun tulisan. Mengevaluasi informasi dalam sebuah artikel. Dalam mengevaluasi artikel, kita dapat membedakan antara fakta dan opini dalam artikel. Fakta adalah pernyataan yang menampilkan situasi akurat dari sebuah masalah ataupun kejadian. Kebenaran sebuah fakta sudah terbukti dan terverifikasi. Yang kedua, opini. Opini adalah pernyataan tentang suatu ide dan pikiran serta pendapat yang bersifat subjektif, sehingga belum terbukti kebenarannya.